Baik Kak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya kakak-kakak ya. Untuk hari ini kak-kakak, seperti halnya virtual kita sebelumnya, ini pada hari ini kita akan melakukan Zoom itu mengenai rencana tindak lanjut ya kakak ya, untuk satu JP-nya. Seharusnya ini semalam kita Zoom, tapi dikarenakan keadaan sehingga kita undur menjadi hari ini ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan jaringan dan semoga tidak terjadi apa-apa, semoga aman-aman saja sehingga kita bisa melaksanakan satu JP ini dengan efektif ya kakak ya. Kemudian di sini ada kesepakatan bersama yang mana kesepakatan bersama ini adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, yang mana yang kedua yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Oke, agenda kita dalam sesi ini adalah yang pertama pendahuluan, yang mana pendahuluan ini adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar ini selama 5 menit, kemudian refleksi awal ada 10 menit, penyampaian RTL yaitu pengantar tugas ini masanya 20 menit, serta dialog diskusi dan tanya jawab mengenai RTL ini 7 menit dan penutup 3 menit. Nah, pendahuluan. Di sini ada level 1 sampai 10 Kak-kakak. Eh, di sini coba Kakak-kakak semua tuliskan pada kolom chat untuk persiapan belajar Kakak-kakak ini sudah di level berapa Kakak-kakak? Dipersilakan untuk menjawabnya di kolom komentar. Berikan alasannya sekalian ya Kakak-kakak ya. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persiapan belajar Kakak pada malam hari ini sudah sampai di level berapa Kakak? Dipersilakan Kakak. Oke, ini ada level 1, 2 sampai 1 sampai 10 Kakak. Untuk malam ini eh, dipersilakan Kakak untuk menulis di kolom chat. Untuk persiapan belajar Kakak pada malam hari ini sudah sampai di level berapa dan alasannya Kakak. Oke, sudah ada Kak Al-Kausar level 3, modul tidak dapat diakses karena tugas belum dikumpulkan. Oke, Kak Al-Kausar. Pelan-pelan ya Kak Al-Kausar ya. Dikumpulkan tugasnya, diselesaikan semuanya, baru Kak Al-Kausar bisa melihat modul berikutnya. Oke, untuk kakak yang lain, Kak Ari sudah level 6 karena masih tahap perencanaan apa yang akan dipersiapkan. Oke. Ya Allah. Ya, untuk kakak yang lain.
Sudah 2 orang, Kak Al-Kausar dan Kak Ari sudah memberikan komentarnya. Persiapan Kak Al-Kausar masih sampai level 3 dikarenakan belum bisa mengakses modul yang ada di LMS, serta Kak Ari sudah level 6 nih, sudah separuhnya meskipun karena masih dalam tahap perencanaan yang akan dipersiapkan katanya Kakak-kakak. Kalau kakak-kakak yang lain bagaimana? Kita hari ini 1 JP ya kakak-kakak ya, kurang lebih sampai jam 9 kurang kita sudah bisa menyelesaikan Zoom kita pada hari ini kakak. Oke Kak Hafitri sama dengan Kak Alkausa masih di level 3 karena belum bisa buka modul karena laptop bermasalah. Oke. Kalau laptopnya Kak Afitri bermasalah bisa menggunakan Chromebook ya Kak ya. Jadi biar tidak terhalang tugas-tugas kakak-kakak untuk menginput atau mengumpulkan tugas tersebut Kak. Kak Yesi level 5 karena akhir-akhir ini banyak kegiatan Kak dan banyak pikiran. Oke. Jangan sampai stres ya Kak Yesi ya. Karena pelan-pelan mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan baik ya Kak Yesi ya. Jangan dibawa beban. Mudah-mudahan semuanya kegiatan yang kakak lakukan berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan keinginan ya Kak ya. Karena jadwal kita ini sudah pertemuan ke-17 Kakak. Jadi nanti ini akan kakak lakukan RTL, rencana tindak lanjutnya. Nanti di sini akan saya jelaskan juga apa tugas-tugas yang harus kakak lakukan. Dan tugas ini nantinya due date-nya itu pada tanggal 30 November ya Kak. Jadi ada seminggu kakak-kakak untuk mempersiapkan tugas ini. Oke, ada lagi Kak Sofrio. Masih di level 4 dikarenakan tidak maksimal Zoom di malam hari. Oke Kak Sofrio. Karena memang akhir-akhir ini kita sering di malam hari ya Kak ya. Karena di siang hari semalam jaringan tidak baik. Kalau malam hari pun begitu karena mungkin ada kegiatan lain ya Kak ya. Oke, tidak masalah Kak, Kakak. Kak Yang Rada, izin Kak Rada. iya Kak. Saya pakai laptop juga sama pakai HP Kak Rada. Soalnya laptop suami ini mikrofonnya Nggak nggak bisa. ada dukung. Oke Kak, aman Kak. Nasib. Yang penting tetap mengikuti ya Kak ya. Oke Kak. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut saja Kak-kakak. Karena di sini akan pembahasannya mengenai RTL-nya yang agak lama ya Kak-kakak ya. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian, di sini sebelum kita masuk kepada RTL, Kakak, mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek ini ya, Kakak-kakak ya. Pembelajaran berbasis proyek ini atau merancang proyek ini adalah lebih dari sekedar merancang sebuah pembelajaran harian, yang mana pembelajaran berbasis proyek ini akan terdiri dari beberapa skenario pembelajaran, tugas, kegiatan, ataupun asesmen dan tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik, yang mana menggunakan variasi media pembelajaran yang cukup luas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait merancang pembelajaran berbasis proyek ini, yang mana dia membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lama dan kompleks. Kemudian rancangan perlu dibuat lebih longgar untuk bisa memastikan bahwa suara, pilihan, dan kepemilikan atau voice, choice, dan ownership ini peserta didik bisa terfasilitasi, tetap juga memastikan untuk tidak terlalu longgar. Nah, proses pembelajaran di sini bukanlah proses pembelajaran langsung dan penuh instruksi, namun akan dimulai dengan ide besar berdasarkan fenomena yang terjadi di dunia nyata.
Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, bagaimana pelibatan komunikasi atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini banyak pertanyaan di sini kakak ya. Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, di sini dia kakak. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik ini tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam PJOK serta keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini merupakan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, di sini kita langsung masuk kepada pengantar tugas yang akan kakak-kakak lakukan nantinya selama seminggu ke depan ya kakak ya. Yang mana pertama, tugas pengantar yang pertama adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Sekali lagi saya ulang ya kakak-kakak ya. Di sini salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan yang kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak nantinya diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian di sini ada pengantar tugas berikutnya yaitu sebelum kakak-kakak merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah kakak masing-masing. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK yang mana penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan programnya, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya nantinya berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang mana bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak ya. Ini yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi bukan perencanaan yang sudah berjalan, tetapi kakak-kakak nanti bahan atau perencanaan yang kakak-kakak lakukan ini yang kakak akan lakukan nantinya. Kemudian yang kedua, adanya notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK ini. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasikan kegiatannya berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, rencana tindak lanjut
Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut Sukan Ratnakar. Nah, moda pada pembelajaran ini adalah penugasan mandiri. Jadi rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini adalah pure dari kakak-kakak sendiri. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, bentuk rencana tindak lanjut kakak-kakak nantinya adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini menggunakan slideshow ya kakak-kakak ya. Boleh menggunakan Canva atau PowerPoint dengan maksimal 9 slide saja kak, maksimalnya kakak-kakak ya. Apa dalam isi PowerPoint itu kakak-kakak? Yang pertama, judul program atau kegiatannya. Kemudian latar belakang dari proyek yang akan kakak-kakak lakukan. Yang ketiga, tujuan program yang akan kakak-kakak lakukan. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan-tantangan yang kakak-kakak hadapi nantinya ketika kakak-kakak merancang yang namanya RTL ini ya kakak ya, rencana tindak lanjut ini. Kemudian di sini ada keterangan. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator, yaitu dari saya. Kemudian selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian setelah kakak merancang, setelah kakak berdiskusi dengan rekan sejawat, kakak-kakak semua harus mengunggah tugas tersebut seperti bahan tayang, seperti notulen, diskusi bersama KBS atau video atau foto, dan dokumen lainnya itu di LMS. Kemudian, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kita lanjut, Kak-kakak. Kemudian, di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tadi ada 9 slide, yang mana itu adalah maksimalnya kakak-kakak ya. Yang mana yang pertama adalah kegiatannya itu judul program atau kegiatan. Penjelasannya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, semalam saya sudah pernah bilang kakak-kakak, bahwasanya nanti judulnya ini kakak-kakak boleh menggunakan yang namanya SEM, Sport Education Model. Nanti olahraganya boleh bebas, tergantung dari proyek yang ingin kakak lakukan. Boleh juga dengan model kebugaran dan model gerak juga boleh, sesuai dengan rencana proyek yang akan kakak lakukan. Kemudian pada judul atau program kegiatan ini, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitannya dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari. Nah, di sini mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pelajaran berbasis proyek. Nah, ini boleh kakak-kakak nanti lihat kembali pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Biar agar kakak-kakak semua dapat lebih memahami apa perencanaan berbasis proyek yang akan kakak-kakak lakukan nantinya pada RTL ini. Setelah kakak membuat judul program tersebut, kakak ingin menggunakan model pembelajaran yang bagaimana, kakak setelah itu akan membuat latar belakangnya. Nah, di latar belakang ini, pastikan di dalam latar belakang ini, kakak-kakak menjelaskan bagaimana voice
choice dan ownership atau suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitannya dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, aset-aset ini banyak ya kakak ya. Semalam sudah kita jelaskan juga secara sederhana ada 7 aset yang telah kita pelajari. Kemudian, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian, setelah kita membuat latar belakang, kita harus tahu juga ini kakak, harus kita jelaskan juga di dalam slide tersebut tujuan dari program yang kita lakukan. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Setelah tujuan program kita buat, kita harus menentukan capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang mana nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap pencapaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini kaitannya dengan tadi voice, choice, dan ownership ya kakak-kakak ya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri, artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru hanya melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Setelah kita lakukan capaian, kita harus membuat struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini penjelasannya, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Jadi harus kakak jelaskan, dia dari kelas berapa, anak usia berapa. Kemudian jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Nah, contoh nama proyeknya adalah Yuk Gerak. Nah, ini adalah contohnya ya kakak-kakak ya. Joni ini adalah guru mata pelajaran PJOK. Nah, Joni berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerakan dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Sedangkan Yuni adalah guru mata pelajaran IPA. Mereka berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Sedangkan Indrasari adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana melakukan berdiskusi bersama
Mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri Word, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Nah, di sini harus dijelaskan struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya ya Kakak ya. Kemudian, setelah kita melakukan struktur program, kita akan melakukan yang namanya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking tadi kakak-kakak. Aset yang ada itu kakak-kakak harus manfaatkan. Setelah itu, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak menggunakan sumber daya yang ada. Ketujuh ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, yaitu murid yang akan mengikuti program atau staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya kakak-kakak menggunakan wawancara, apakah survei atau refleksi murid dan sebagainya. Yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Nah, jelaskan kemungkinan tantangan yang akan nantinya kakak hadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak lakukan dan rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 yang mana menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Nah, aspek penilaian pada rencana tindak lanjut ini, setelah nantinya kakak-kakak membuat RTL, RTL ini nantinya kakak-kakak akan mendiskusikannya dengan rekan sejawat dengan kakak membuat slideshow menggunakan Canva atau menggunakan PowerPoint dengan maksimal slide-nya itu 9 ya kakak ya. Kemudian nantinya setelah kakak kumpul RTL tersebut, kakak-kakak akan mendapatkan aspek penilaian rencana tindak lanjut yang mana tujuan programnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang B, aspek penilaian RTL kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian aspek penilaian ketiga adalah keterlibatan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program tersebut harus jelas. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program itu harus jelas. Dan rencana perlibatan komunitas atau mitra teman sejawat ya kakak ya. Dan yang terakhir rencana evaluasi yang mana lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, serta teknik pengambilan datanya itu bisa menggunakan observasi, dialog, survei, wawancara, atau yang lainnya bisa seperti umpan balik ya kakak-kakak ya. Nah ini adalah lini masanya kakak-kakak. Selama penyusunan rencana tindak lanjut hingga akhirnya nanti pengumpulan, itu ada rentang waktu selama 6 hari ya kakak-kakak untuk menyusun yang namanya rencana tindak lanjut. Nah ini penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Nah setelah hari ini kita melakukan kakak-kakak, melakukan yang namanya tatap maya, kakak-kakak biasanya langsung bisa melakukan yang namanya rencana tindak lanjut tersebut dengan menyusun dan mengunggah di LMS
RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen atau catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, ini rentang waktunya 6 hari ya Kakak ya, dari hari ini. Kemudian penilaian RTL. Nah, setelah Kakak unggah di LMS, nantinya saya akan melakukan penilaian di LMS ya Kakak ya, di bagian RTL. Dan terakhir kita akan melakukan setelah Kakak-kakak melakukan unggah tugas di LMS, saya akan nilai. Setelah itu kita akan tetap maya kembali untuk melakukan umpan balik mengenai RTL ini Kakak. Nah, catatan tambahan, jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, tetapi kita tidak memiliki dalam satu sekolah itu yang memiliki peserta yang sama ya Kakak ya. Kita berbeda sekolah. Nah, jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Nah, bahan tayang yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat sesuai dengan ide awal tiap peserta. Kemudian peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJB akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tanya yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Nah, untuk sampai di sini penjelasannya Kakak, kira-kira apa yang akan Kakak tanyakan mengenai RTL ini Kakak? Boleh raise hand Kakak. Biar nantinya saya jelaskan mengenai pertanyaan dari Kakak semua. Dipersilakan Kakak. Bagaimana Kakak sudah memahami kah? Insya Allah Kak, insya Oke. Allah. Oke. Kalau untuk saat ini bisa lebih pahami sedikit Kak Rada, tapi nanti kalau misalnya lupa-lupa boleh kan chat pribadi. Oke. Apa butuh contoh Kakak? Itu Kak butuh. Boleh? Oke, kalau contoh biar saya lihatkan RTL saya ketika saya jadi peserta ya Kakak ya. Jadi nanti ini jadi tidak referensi, tapi sebagai contoh saja ya Kakak ya. Tapi jangan sampai nanti sama juga dengan saya, mana tahu nanti apa namanya itu materinya ya Kakak ya. Kalau bisa dicari yang lain ya Kakak ya. Biar saya share screen dulu yang contoh dari yang pernah saya buat ketika saya jadi peserta Kakak. Belum terlihat. Oh, sudah. Oh, masih yang sama. Sebentar. Belum terlihat ya Kakak ya? Oke. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya Kakak ya? Sudah, Oke. Kak. Kakak di sini RTL saya ketika saya menjadi peserta juga seperti Kakak, saya sini melakukan yang namanya model pembelajaran ini menggunakan sport education model Kakak. Di sini saya melakukan yang namanya permainan gobak sodor atau istilahnya
Cilon mungkin Kak, kalau di daerah saya ini namanya cilon. Tapi kalau memang ini kan permainan tradisional, boleh Kak Kakak menggunakan permainan tradisional, boleh menggunakan materi pembelajaran di sekolah juga boleh untuk RTL-nya nantinya ya Kak Kakak ya. Kemudian seperti halnya yang saya jelaskan tadi Kak Kakak, setelah melakukan yang namanya judul, kakak-kakak harus membuat latar belakangnya dari pembuatan RTL tersebut. Kakak-kakak di sini juga harus menjelaskan tujuan atau latar belakang. Nah, latar belakang ini harus menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut, Kak-kakak ya. Jadi harus dijelaskan di sini. Seperti halnya punya saya ini, Kak-kakak. Saya menggunakan sport education model. Nah, dijelaskan terlebih dahulu apa itu sport education model, kemudian bagaimana suaranya, bagaimana nanti dia memiliki pilihan dan bagaimana kepemilikan murid tersebut, kakak-kakak harus menjelaskannya di slide tersebut. Setelah kakak-kakak melakukan yang namanya latar belakang, menentukan latar belakang, kakak-kakak menjelaskan latar belakangnya ada dua ini. Boleh dua, boleh satu, tapi tergantung kakak-kakak semua. Kalau di tempat saya ini, saya melakukan yang pertama latar belakang apa model pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya jelaskan, kemudian latar belakang dari pembelajaran atau materi yang akan saya ambil, Kak-kakak. Jadi dijelaskan di sini, Kak-kakak. Nih, seperti saya lakukan, kemudian di kelas berapa harus dijelaskan, Kak-kakak. Mana tahu nanti kakak-kakak melakukan yang namanya permainan atau sport education model di kelas 6, tapi tidak kakak jelaskan di situ, sama aja berarti tidak terlalu jelas untuk latar belakangnya. Setelah kita melakukan latar belakang, kita berikan tujuan dari permainan atau materi yang akan kita jadikan proyek ya Kak ya. Jadi tujuannya harus jelas, keterlibatan peserta didiknya harus jelas ya Kakak ya. Kemudian di situ tujuan programnya akan dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolahnya harus jelas juga ya Kakak ya. Setelah itu, nah harus dibuat juga kakak capaiannya, langkahnya, dan hasil yang diharapkan itu harus jelas juga. Jadi di sini seperti Gobak Sodor ini capaiannya adalah pemahaman tentang aturan pertandingan Gobak Sodor. Langkahnya pemilihan peran dalam program kegiatan, technical meeting latihan, pertandingan antar tim, kemudian hasil yang peran yang dilakukan adalah panitia, juri, wasit, peserta, manajer, pelatih, jurnalis, penonton. Nah, ini adalah perannya. Jadi nanti kakak-kakak semua, ketika RTL itu harus dijelaskan semuanya. Kemudian program dan kemitraan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya kakak-kakak ya, harus co-kurikuler, tidak boleh ekstrakurikuler. Nah, di sini saya itu melakukan yang namanya kepada seluruh siswa kelas 5 di sekolah saya. Harus dijelaskan kakak-kakak mulai program RTL ini rencananya. Kan ini masih perencanaan nih kakak-kakak. Kakak ingin melakukan pelaksanaan RTL ini pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa, itu harus dijelaskan hingga nanti pada selesainya di tanggal berapa. Harus dijelaskan. Kemudian yang menjadi penanggung jawab harus dijelaskan juga kakak-kakak di sini. Itu pada program dan kemitraan. Setelah itu aset. Nah, aset kita harus sesuai dengan aset based thinking. Aset yang ada di dalam sekolah kita, kakak-kakak. Ada 7 aset, tetapi misalnya tidak memiliki semuanya, ada beberapa aset saja diperbolehkan, tetapi tetap harus dijelaskan ya kakak-kakak ya. Kemudian 6 tahapan implementasi SEM. Nah, ini harus dijelaskan juga. Ada evaluasi, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada umpan baliknya, mengumpulkan pendapat, refleksi, evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan. Nah,
Di dalam sebuah perencanaan kan kita pasti menghadapi yang namanya tantangan ini Kakak semua kan. Jadi nanti Kakak harus Kakak buatkan juga ini kemungkinan tantangan ini. Kakak lihat kalau saya semalam itu pengelolaan waktu, jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Kemudian adanya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, kemudian ada solusinya Kakak, harus ada solusinya yang mana saya melakukan penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien, kemudian memberikan umpan balik secara individual. Dan tidak lupa Kakak harus mendokumentasikan atau Kakak ini kan nantinya akan Kakak lakukan di pada KBS Kakak nih. Kakak akan mempresentasikannya. Nah, ini seperti saya akan lakukan presentase, jangan lupa untuk mendokumentasikannya, Kak. Karena nanti di LMS itu Kakak harus membuat video utuh, mulai dari awal Kakak menjelaskan hingga nanti akhirnya Kakak melakukan, penjelasan RTL ini dan nanti link video tersebut akan dimasukkan ke LMS Kakak. Jadi jangan lupa difoto, jangan lupa di video. Kemudian tadi ada disebutkan di situ catatan. Nah, catatannya ini boleh dia daftar hadir, boleh dia umpan balik, boleh ada notulennya atau catatan-catatan misalnya seperti umpan balik seperti ini harus Kakak juga foto sehingga ini menjadikan dokumentasi terakhirnya Kakak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Kakak untuk RTL? Memahamikah semuanya? Insya Allah Ada paham Kak, pertanyaan? insya Allah. Oke, Kak Sofrio, dipersilakan. Kak, untuk gini ya Kak, untuk dokumentasinya itu buat videonya atau kayak Kakak ini foto-foto aja? Ini saya video ini Kak, yang ini. Tak hanya Video. saja di dalam kalau saya mungkin karena saya nggak pandai masukkan video ke dalam slideshow ini Kakak, jadi nggak ada video yang saya masukkan Kakak. Tapi nantinya ketika di LMS itu wajib ada video, link videonya Kak. Oh gitu. Jadi kalau di slideshow ini saya hanya fotonya saja yang saya masukkan Kak. Kalau ada yang bisa menggunakan barcode lebih bagus. Barcode-nya itu barcode link video gitu kan Kak. Jadi saya tinggal scan saja, langsung terlihat videonya lebih bagus sih sebenarnya. Karena ada teman saya yang kayak gitu Kak, cuma saya karena nggak pandai semalam kan, karena pun waktu juga terlalu mepet, jadi saya tidak memasukkan itu. Oke Kak, oke Kak. Bagaimana Kak Sofrio? Oke Kak, saya ngerti. Oke. Ada lagi Kakak? Kalau tidak ada berarti semua sudah memahami ya Kakak ya. Nah, ini ini waktunya seminggu ya Kakak ya. Due date-nya pada tanggal 30 November Kakak. Jadi jangan sampai terlambat lagi karena nanti sudah bulan Desember kita sudah tinggal 2 kali tatap maya lagi Kakak. Jadi kemungkinan kami akan melakukan sidang pleno mengenai tugas-tugas Kakak ini. Jadi harapan saya Kakak bagi yang tugasnya belum pada lengkap, mohon dilengkapi ya Kakak ya. Jadi mulai hari ini Kakak sudah bisa nih merancang pembelajaran yang bagaimana yang ingin Kakak buat di RTL. Kemudian nanti di sini Kakak jelaskan kepada rekan sejawat atau guru untuk berdiskusi mengenai rencana tindak lanjut kakak-kakak ini. Bisa kakak semuanya ya? Bisa Kak, bisa, ready. Oke, alhamdulillah kalau begitu kakak-kakak. Dan ini sudah selesai ini kita kakak-kakak ya. Sudah di akhir materi karena semuanya sudah jelas dan sudah memahami. Jadi harapannya jangan sampai terlambat lagi Kak untuk mengumpulkan
biar saya nantinya cepat untuk menilai dari RTL kakak-kakak ini ya kakak-kakak ya. Oke, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan kakak-kakak kita on cam dulu kakak-kakak. Untuk dokumentasi karena sudah di penghujung karena kita cuma 1 JP kakak-kakak ya. Boleh on Dari cam lah dulu. yang nak mengumpulkan kawanku. Oke kakak-kakak. Siap, Nah. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Wajah-wajah tegang. Oke, tetap semangat ya kakak-kakak ya, karena tidak Mantap, lama lagi Kak. kok kita Mantap. selesai dengan Tugasnya pelatihan mantap. ini ya kakak ya. Oke, keren. Oke, nanti boleh ditanyain dengan teman-teman yang lainnya kak. Ada penyediaan tugas. Memikirkan tugas saja Oke, pusing lain. oke kakak. Siap kak. Oke, sudah sampai di akhir kita kakak, kita ucapkan hamdalah untuk hari ini kakak. Alhamdulillahirobbilalamin untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa 1 minggu lagi kakak-kakak untuk tatap muka yang ke-18 mengenai umpan balik RTL ini ya kakak-kakak ya. Tetap semangat, tetap jaga kewarasan kakak-kakak. Apalagi tadi habis olahraga ya kakak-kakak ya. Habis bertanding tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kakak-kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir agak dari beli kue besok. Dah je Eko nak mundur le mo. Juga dari maju. Tolok doi, banyak ambil kandidat soal ujian nak dicaya. Ayo. Ayo. Ini enggak kita di guru. Mungkin lebih satu ruangan kan, itu PDH. Terus 11 satu, kita di guru, berkas jawab. Ketahuan. Kenal pasir katanya. Pakai baju aku, kan di guru ya lumayan, satu guru SD itu. Iya. Apa selesai dari ngadari? Ha. Jam apa selesai Den? Jam 2 boleh, bahkan siang dah selesai lah. Oh, alhamdulillah lah. Camping mana? Tugas terakhir kok Pak Dari, siap tu aman lah. Wah, dia kena panggil panitia kata dia mundurkan diri. Wah, mua individu itu teh. Mua lu nak pusat tamu yang banyak. Ya, kata dia acara ke Duri. Oh, betul. Kesangkun doh. Kayak isi nengok artis Pak, nengok artis Zuri tadi. Oh, karena tadi nak singgah rumah Kari. Tapi Kari Jalan jadi macet. ingat. Jalan macet. Dah, aku di rumah tu Kak. Anak domam, anak istri domam, ini nak pergi dia. Oh. Kari, ketua semuanya, apa aja tugas Oi. kau? Tak ada tugas tu cik depan RTL aja nyo. Hotel tu aja. Iya, kumpulkan anggota lah, siapkan kue-kue, siapkan slide show-nya, tampil agak 20 menit dah selesai. Itu aja kan? Ya. Iya nak ya. RTL tu tema contoh macam mana tadi, Pak Ari? RTL tu, umpamanya temanya tentang apa tu? Boleh tentang SEM, kebugaran, aktivitas gerak, yang mana Pak pilih? Mana contohnya di Google? Ibaratnya, Ya. Riz, awak perancang mau Riz, itu aja oleh kan ibaratnya ya apa awak tadi. Cuma nak mengumpulkan guru-guru kok ibarat mau nak pakai makanan nampaknya. Gitu teh. Kakak tahu lah tuh kawan-kawan Nanti awak mau. di Tompe Akak banyak guru honor, kumpul itu kalau dua ruangan mau becak nyo. Oh, senior ya. Abang gue lah politik Belanda tak ya masak abang kau. Apa ya? Udah honor kumpul kalau tolong saya aku ada tugas kan, dah. Ayah ha. Katu Aku- abang, Kami Sona. tikuyang. Sonanya kami tikuyang enggak? Leo, Dewi. Katu ikut Sona Kak Dery yang punya yang aku terbayang loh, kau kumpul kawannya payah. Yes. Iya dengan kawan itu. Bisa, kita duit dua ya. Iya, kak dekat abang lah ada sobek dengan Bodin lah. Aku nontonnya pagi dia kepala sekolah. Ile sobek kami anjing babi tu bang. Nggak boleh, siapa nggak mau? Tambah selat enggak? Hah? Kita lah sekolah tu. Apa Siapa yo? yang nggak mau, Lay?
Sakit hatinya kami tak mau pakai baju seragam sama Inyo. Siapa pulang sekolah minggu kak? Yo, yang lebar mulut duduk dekat abang deh. Yang dekat bohab deh. Kau ke mana kau? Dekat bohab deh, dekat bohab deh. Dia macam-macam kak. Iyo dah kami sobek dengan Razil dah. Menangis-nangis kawan aku di sobek dia itu dia bang. Kak Dery, yang macam-macam tu besan sekda kami tu. Lantaan lah situ, ini perbuatan memang kenyataan. Pokoknya hari esok akak numpang sampai abang malah. Sip, sama kita ya. Aku ambilkan video Tepuk kak kami esok. lah, kami banyak. Dia pada jauh cia ada naon cie. Nama Dewi. Beko ditanya dekat Rada, Beko bisa kita jolehkan. Kenapa kejadian Yo. model ko? Jadi materi yang kita buat itu tentang kebugaran anak. Bebas berarti Pak Aryo. Iya, kebugaran, tentang materi gerak, aktivitas kebugaran atau gerak atau SEM. Yang mana menurut Bapak yang stay ada ready kan, yang simple lah. Kalau SEM tuh bisa cantik, cuman tuh tadi agak ribet sedikit. Pak Dari. Banyak bersele. Kenapa kau Ustaz tuh banyak bodoh bisa sama dia tuh. Hari kami sama Pak Arya. Oke Kak, aman. Iya Kamis lah. Kalau nak Kamis Jumat, Sabtu Saleh. Sabtu kami pergi ke Dumai. Iya siap. Nah, kalau Banyak perjalanan kan. Hah? Dia tugas-tugas Pak. Aku nih paham tugas Tomo. Ikut tugas 3.1 lah tu kupu-kupu jalan tu. Aku dah duit dah mati lah let lah. Silakan Dedi, sama kita ya. Berdua kita ambil video ya. Yo Kak Isi, kami berdua jangan Kak Dery. Aku tahu keadaan Kak Dery di sekolah je. Pokoknya sampai sekolah je lah. Sadu yang tahunya. Ya. Kalau tak ada sadu manusia yang di lapangan tu tahu kenapa lah bang. Iya teh. Itu kalau aku mengapa lebih kuih pakai baju sabinya. Ye, cik. Dapat nak nyobain cik tu. Payah. Tadinya pakai baju dari Korwil kak, lapik jatah. Cuma aku nyambi jadi kami protes sama Bude tadi. Sementara awak banyak panitia, yang itu tersembunyi yang itu dapat baju yang itu. Apalah salahnya kasih Pak Tumaji sama Bude itu. Pak Mari sama apa? Sama Bu Nuraini itu apa salah kalau awak wajar lah tak kasih baju tak jadi masalah. Yang tua tu. Ini harga yang itu do. Ayo. Itu kalau aku res beda pe baju apa nih tu. Insya Allah, Cik. Pokoknya awak Senin sok tak makan. Duit itu kami bolehkan ke baju. Oke, XXL Kak yo. Iya boleh lah baju kasih teman-teman. Terutama itu teman-teman. Yalah Kak, izin dulu. Besok Kak Dery calling aja ya di sekolah ya. Kalau tak kami Kari. senang ya. Oh, apa Kak Isi? Baju kita pakai siapa cerita? Oh, ini insyaallah tu lah aku tengokkan WA-nya aku di grup ya. Lagi progres. Orang kok banyak antrian Kak. Jadi insyaallah siap. Oke, terima kasih. Saya mundurkan diri Ya. dulu. Ya, tu Pak. Minta tugas ke Pak Al. Pak Al banyak tugas. Kau di-share di grup tu. Tunggu aja lah kau malam. Iya. Sal, ingatlah tugas Sal. Bantulah kami kok. Tugas aku aja video ni baik. Tapi bukan modul. Tak Pak Al, suruh Pak Al. Balik dulu.